Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun melakukan teknik klon 5 elemen. 5 elemen menyatu, kekuatan 5 elemen dapat menghancurkan langit, ucap Tan Yun. Dalam sekejap, 5 Tan Yun yang berlumuran darah tersebar dari kehampaan dan menyerang Duan Tiande, yang belum melambat. Kelima Tan Yun memutar pergelangan tangan mereka dari kehampaan, melepaskan 5 jenis kekuatan hukuman abadi, cahaya pedang, logam, kayu, air, api, dan bumi. 5 balok pedang, kekuatan abadi hukuman, dengan cepat bergabung dari kehampaan dan menjadi balok pedang besar. Ledakan. Segera, kekosongan dengan radius 1 juta kaki menjadi terfragmentasi, tetapi itu adalah cahaya pedang dari 5 elemen, yang puluhan ribu kaki, dan meledak dari kekosongan untuk membentuk cahaya pedang puluhan ribu kaki. Puluhan ribu balok pedang membentuk bidang pedang dengan radius ratusan ribu kaki dari kekosongan, merobek kekosongan, dan menembak ke arah Duan Tiande dengan kagum. Duan Tiande yang baru saja mendapatkan kembali ketenangannya, sangat panik. Taktik tombak pembunuh maut, ucap Duan Tiande. Duan Tiande tampak panik, dia memegang tombak, dan setelah kekuatan pemurnian kematian di tubuhnya mengalir ke tombak, dia menari tombak untuk membentuk tirai tombak, yang diselimuti udara dengan rapat. Dang dang dang. Saat percikan memercik, cahaya pedang yang menusuk dengan keras satu demi satu menusuk tirai tombak seperti gerombolan ikan. Hati Duan Tiande sangat menakutkan, tetapi setiap kali tombak menarinya menghancurkan sinar pedang, tangan kanannya merasakan rasa sakit persalinan yang kuat. Ketika dia menghancurkan cahaya pedang dengan tombaknya, mulut harimau di tangan kanannya retak, darah mengalir keluar, dan lukanya semakin besar, memperlihatkan tulangnya. Ketika Duan Tiande hendak menghancurkan semua cahaya pedang dengan tombaknya, dia kehilangan kesadaran di tangan kanannya, dan tombak itu terbang menjauh dari tangan kanannya tanpa terkendali. Pada saat ini, 5 pedang terakhir tersisa, menghancurkan armornya. Tidak, Dalam jeritan ketakutan Duan Tiande, 3 balok pedang memotong luka sedalam tulang di kaki dan lengan kanannya. Cahaya pedang lain menembus dadanya. Sinar pedang terakhir menebas lehernya, dan dia yang tidak bisa menghindar ke samping sambil memblokir dengan lengan kirinya. Cahaya pedang itu langsung memotong lengan kirinya. Puff! Duan Tiande memuntahkan darah dan gemetar karena kehampaan. Dia sangat marah sehingga wajahnya membiru, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan diliputi oleh Tan Yun. Dia menyesalinya terlambat, jika bukan karena kecerobohannya, bagaimana mungkin Tan Yun memiliki kesempatan. Pada saat ini, Tan Yun yang juga terluka parah, melakukan tendangan voli ke arah Duan Tiande dengan pedangnya. Tan Yun, biarkan aku memberitahumu, kamu mati hari ini, ucap Duan Tiande meraung lagi dan lagi, bahkan membakar jiwa. Karena dia merasa bahwa jika dia tidak membakar jiwa abadi, dia mungkin akan mati. Api jiwa abadi membakar perlahan di kepalanya, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat 30%. Taktik tombak pembunuh maut, ucap Duan Tiande. Duan Tiande memegang tombak maut dan bertarung sengit dengan Tan Yun dari kehampaan. Dua yang membakar jiwa abadi menghantam panggung hidup dan mati dari lautan awan, berdarah saat bertarung. Melihat adegan dua orang yang bertarung dengan sengit, semua orang tidak bisa menahan napas. Paru-paru Sima Yongzheng akan meledak, menurutnya. Itu bukan kecerobohan Duan Tiande, tetapi Tan Yun terlalu berbahaya. Dia tidak menyangka bahwa Tan Yun begitu kejam pada dirinya sendiri. Pada awalnya, dia lebih suka terluka daripada melakukan trik pedang, yang menyebabkan Duan Tiande berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk menang, dan kemudian Tan Yun menyerang lagi. Pada saat ini, Tan Yun menggunakan 5 elemen pembunuh dewa, yang merupakan salah satu ilmu pedang paling kuat dalam seni pedang 5 elemen. Dia dan Duan Tiande bertarung begitu banyak sehingga kekosongan runtuh satu demi satu, dan tidak mungkin untuk melihat siapa yang lebih kuat atau lebih lemah untuk sementara waktu. Setelah bertarung selama setengah jam, Tan Yun yang merupakan orang pertama yang membakar jiwa abadi sebelumnya, merasa kepalanya menjadi lebih berat dan pusingnya menjadi semakin kuat. Dorong. Pada saat Tan Yun kehilangan akal sehatnya, Duan Tiande menikam dada Tan Yun dengan tombak, mulut Tan Yun menyemburkan darah, dan matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Hahaha, Tan Yun, tidak peduli seberapa rumit kamu masih akan mati sekarang, ucap Duan Tiande tertawa dengan marah,
sementara cincin di antara jari-jarinya berkedip, pedang terbang tiba-tiba melesat keluar, menusuk ke arah tenggorokan Tan Yun seperti kilat. Pada saat hidup dan mati, Tan Yun tidak hanya menghindar, tetapi tubuhnya yang tertusuk tombak tiba-tiba maju selangkah, menyebabkan ujung tombak menembus punggungnya. Dan pedang terbang Duan Tiande, dari menempel di tenggorokan Tan Yun, dengan darah yang disemprotkan, menembus leher Tan Yun. "Bos," ucap Chu Xiaosa menjerit serak. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Duan Tiande pasti akan membunuh Tan Yun dan menang, Duan Tiande mengeluarkan tangisan yang tak terdengar. Suaranya sangat kecil sehingga hanya Tan Yun yang mendengarnya. Retak. Tapi Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya dan memasukkannya ke perut Duan Tiande, sementara tangan kirinya berubah menjadi cakar, mematahkan tulang rusuk Duan Tiande dan memegang jantungnya. Pada saat ini, 3 jenderal, semua abadi, letnan, dan jenderal besar di 3 relief semuanya tersenyum. Menurut mereka, Tan Yun sudah mati, dan Duan Tiande akhirnya akan bertahan hidup apapun yang terjadi. Terutama Sima Yongzheng, ada senyum tersamar di wajahnya. Karena Duan Tiande memunggungi mereka, mereka tidak melihat bahwa tangan kiri Tan Yun memegang hati Duan Tiande. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat wajah tua Sima Yongzheng merah, dan tubuh tuanya bergetar hebat. Di mata semua orang, leher dan dada Tan Yun berlumuran darah, dia menatap Duan Tiande di depannya, dan berkata dengan suara lemah, "Sebelum kamu mati, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, jika bukan karena aku tidak bisa menunjukkan kekuatannya di depan umum, aku tidak akan terluka. Pergi ke neraka sekarang," ucap Tan Yun. Dengan mengatakan itu, 5 jari Tan Yun di tangan kirinya yang memegang jantung Duan Tiande tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Tidak. Jeritan menyayat hati Duan Tiande berhenti tiba-tiba, dan kemudian, tangan kanannya dengan lemah melepaskan pegangan tombak, dan tubuhnya jatuh pada platform hidup dan mati. Anggota senior tentara abadi, pupil mereka tiba-tiba menyusut, hanya untuk menemukan bahwa ada lubang darah yang mengejutkan di dada Duan Tiande. Tan Yun yang terluka parah, berdiri gemetar di udara, setelah mencabut tombak dengan tangan kanannya, dia melemparkannya dengan sekuat tenaga. Tombak itu ditembak jatuh dari kehampaan, menembus kepala Duan Tiande, dan roh abadi serta jiwanya yang abadi dihancurkan dan mati. Saat ini, semua orang diam, keheningan yang mematikan. Semua orang menatap tubuh Duan Tiande di tahap keabadian hidup dan mati, hampir lupa untuk bernapas. Para abadi sangat bersemangat sehingga mereka ingin mengirim sorakan mereka ke Tan Yun, tetapi ketika mereka melihat 3 jenderal, terutama wajah marah Sima Yongzheng, mereka tidak berani mengatakan apa-apa, jadi mereka harus mengirim transmisi suara ke Tan Yun dan menanyakan cedera pada Tan Yun. Mendengar belasungkawa dari para abadi, hati Tan Yun dipenuhi dengan kehangatan. "Bos, kamu menang? Itu hebat," ucap Chu Xiaosa tidak peduli pada wajah prajurit abadi, dia menari dengan gembira, dan mengendarai perahu abadi ke platform abadi hidup dan mati. Tan Yun yang terluka parah dan dalam kondisi kritis, tidak tahan lagi jatuh ke dalam kehampaan. "Bos," wajah Chu Xiaosa sangat berubah. Dia naik ke udara, memeluk Tan Yun, dan menyapu ke perahu abadi lagi. Tan Yun yang berada di pelukan Chu Xiaosa, berkata dengan lemah di akhir napasnya, "Pergi, bawa aku kembali ke paviliun Tiange kota Sishu," ucap Tan Yun. Zhang Yizong, serta orang-orang dari kota Sishu Tiange, terbang menjauh dari tahap kehidupan dan kematian abadi dengan kecepatan tinggi dan menghilang dari pandangan semua orang. Setelah Chu Xiaosa pergi, para dewa di luar kota pergi diam-diam satu demi satu. Pada saat ini, di kursi timbul di laut dari awan, Jenderal Zhuge memandang ke samping ke arah Sima Yongzheng dan mendengus, "Jenderal Sima, bawahan Anda Duan Tiande, sebagai mayor jenderal, benar-benar mati di tangan semut tingkat keempat di alam hukuman, Anda telah kalah seluruh wajahmu," ucap dari Jenderal Zhuge. Ketika Sima Yongzheng marah, Jenderal Zhuge memimpin kader dan terbang melintasi kekosongan untuk pergi. "Sayang sekali membuangnya ke rumah," ucap Jenderal Sentu. Pada kelegaan lain, Jenderal Sentu juga membawa bawahannya pergi setelah jatuh ke dalam perangkap. Wajah Sima Yongzheng sangat jelek. Para jenderal di bawah bawahannya menundukkan kepala ketika mereka melihat penampilan pemakan manusia Sima Yongzheng. Sima Yongzheng menahan amarah di hatinya, dan dia menatap dengan muram salah satu jenderal abadi setengah baya, dengan dingin menyuarakan, "Nilong, sebagai jenderal abadi Duan Tiande, Anda memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan untuk masalah ini. Dalam sebulan, saya ingin mendengar berita kematian Tan Yun, apakah Anda mendengar dengan jelas?" ucap dari Sima Yongzheng.
Mendengar ini, tubuh Nilong bergetar, dan dia berkata melalui transmisi suara, Anda dapat mendengarnya dengan jelas di akhir, Jenderal, jangan khawatir, aku akan mengirim seseorang untuk membunuh Tan Yun, ucap Nilong. Setelah mendengar ini, Sima Yongzheng pergi dengan wajah muram. Setelah Sima Yongzheng pergi, Nilong mengepalkan tinjunya erat-erat dan tidak pergi dengan 9 jenderal abadi lainnya. Kamu tinggal bersamaku, ucap Nilong berkata dengan sungguh-sungguh kepada 10 letnan. Aku akan menurut, ucap 10 letnan serempak. Dengan lambaian tangan kanan Nilong, dia memasang penghalang kedap suara yang menyelimuti 10 orang, dan kemudian matanya tertuju pada Ge Yunhao. Ge Yunhao adalah bos langsung Duan Tiande dan 10 letnan langsung di bawah Nilong. Kultivator dari peringkat ke-7 hingga ke-12 dari alam pemurnian adalah para letnan. Nilong marah dan berkata dengan tegas, Letnan Jenderal Ge, Duan Tiande adalah bawahan langsung Anda, karena dia kalah, dia meninggal, dan saya diinstruksikan oleh Jenderal. Jenderal memiliki perintah, dan Tan Yun harus mati dalam waktu singkat. Aki tidak perlu aku mengajarimu apa yang harus dilakukan tentang berita kematian Tan Yun, kan, ucap dari Nilong. Ge Yunhao mengepalkan tangannya dan mengangguk, aku akan mengerti, ucap dari Ge Yunhao. Setelah itu, semua orang mengendarai perahu yang mulia abadi dan terbang menjauh dari tahap kehidupan dan kematian abadi, dan butuh 1 hari untuk kembali ke barak kota bagian dalam. Ge Yunhao memanggil 9 jenderal besar di bawahnya ke tenda. 9 jenderal besar, memikirkan Duan Tiande yang telah mati-matian bersama mereka, memenuhi mata mereka dengan kesedihan. Memikirkan kematian Duan Tiande lagi, 9 jenderal besar, kesedihan di mata mereka digantikan oleh kemarahan, dan mereka semua berkata, Letnan Jenderal, Duan Tiande adalah saudara kita di hati kita harus membalasnya. Ya, Letnan Jenderal. Mendengar ini, Ge Yunhao mengangkat tangannya sedikit untuk memberi isyarat agar 9 orang itu diam, dan berkata dengan marah, aku memanggil kalian semua untuk masalah ini hari ini. Tan Yun membunuh Duan Tiande, dan masalahnya menjadi viral, Tan Yun harus mati. Selain itu, bahkan jika saya tidak mengatakan apa-apa, saya pasti akan membunuh Tan Yun dan membalas dendam untuk Duan Tiande. Aku memanggilmu ke sini sekarang, hanya untuk menanyakan siapa yang bersedia membunuh Tan Yun, ucap dari Ge Yunhao. Begitu kata-kata ini keluar, 9 jenderal besar bergegas untuk pergi. Mata Ge Yunhao tertuju pada salah satu anak muda dan berkata, Lucian, kamu adalah peringkat kelima alam pemurnian, membunuh Tan Yun itu mudah, ini masalah akan diserahkan padamu, ucap Ge Yunhao. Yang terakhir akan patuh, Lucian mengangguk dan berkata, bawahan ini akan pergi ke luar kota, ucap dari Lucian. Ge Yunhao mendesak, Tan Yun ini, entah bagaimana bercampur dengan Zhang Yizong, pengurus rumah tangga tuan kota, setelah Anda tiba di luar kota, jangan buru-buru melakukannya, pastikan Zhang Yizong tidak ada di dalam kota Sishu Tiange, lalu hadapi Tan Yun, ucap dari Ge Yunhao. Suatu hari kemudian, malam telah larut, dan hujan deras menelan langit dan bumi. Di paviliun Tiange kota Sishu, dalam akordeon di lantai 6, Zhang Yihan dan Zhang Yizong sedang membicarakan sesuatu. Dua bersaudara 2 hari lalu menemani Tan Yun yang terluka parah. Setelah kembali ke paviliun Tiange di kota Sishu, dia tidak pergi. Saat itu, setelah Chu Xiaosha membawa Tan Yun kembali ke paviliun Tiange di kota Sishu, Tan Yun mengorbankan menara peri ruang dan waktu terbaik dan memasuki lantai 66 untuk pulih dari luka-lukanya. Pada hari kedua, itu 20 tahun di menara, Tan Yun telah pulih dari luka-lukanya, tetapi dia tidak meninggalkan menara agar tidak untuk mengejutkan dia berdua mengapa dia pulih begitu cepat. Pada saat ini, Tan Yun yang utuh mengenakan gaun putih, meninggalkan menara suci abadi ruang waktu dan datang ke kesepakatan keduanya. Tan Xiaoyou, melihat bahwa kamu aman, lelaki tua ini lega, ucap Zhang Yizong tersenyum dan bangkit, menatap Tan Yun dengan ramah. Dalam 2 hari terakhir, dia terkejut setiap kali dia memikirkan Tan Yun membunuh Duan Tiande. Menurutnya, kekuatan Tan Yun sedikit lebih rendah dari Duan Tiande, dan alasan mengapa dia bisa menang juga karena tata letak Tan Yun. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa agar Tan Yun pulih dari lukanya begitu cepat, dia pasti menghabiskan 2 hari dalam budidaya senjata ajaib. Setelah Tan Yun dan keduanya bersikap sopan, Zhang Yizong memberitahu Tan Yun tentang 11 jenderal yang menolak Jenderal Suanyuan. Saya berharap Tan Yun dapat memberi Jenderal Suanyuan obat mujarab hukuman terbaik untuk 12 juta tentara abadi yang diperintahkan oleh Jenderal Suanyuan.
Selain itu, saya berharap Tan Yun tidak akan memberitahu persekutuan alkimia tentang metode menyempurnakan ramuan hukuman terbaik, dan memberitahu Tan Yun bahwa persekutuan alkimia juga bertentangan dengan Jenderal Xuan Yuan, ucap dari Zhang Yizong. Mendengar ini, Tan Yun berkata tanpa ragu, jika bukan karena Jenderal Xuan Yuan mengizinkan juniornya memasuki Xuan Yuan Xiancheng, junior tidak akan memiliki kehidupan yang damai sekarang. Saya pasti akan membantu tugas ini. Untuk persekutuan alkimia, saya tentu tidak akan memberikan resep pil ke mereka, ucap Tan Yun. Setelah mendengarkan, Zhang Yizong memandang Tan Yun dan ragu-ragu. Kamu selalu punya sesuatu untuk dikatakan, tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya, ucap Tan Yun sambil tersenyum. Tan Xiaoyou, lelaki tua ini tahu bahwa kamu memiliki ramuan hukuman berkualitas tinggi, dan kamu ingin menjual 50 batu abadi kelas menengah. Ekspresi Zhang Yizong bingung, sejujurnya, Jenderal Xuan Yuan tidak memiliki banyak kekayaan. Tanpa menunggu kata-kata Zhang Yizong, Tan Yun berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Setiap bulan, kekayaan yang saya peroleh dari menjual jutaan eliksir hukuman berkualitas tinggi kepada para kultivator abadi tidak dapat dihabiskan, adapun pil itu gratis diberikan kepada Laksamana Xuan Yuan, ucap Tan Yun. Prinsip hidup Tan Yun, maka rahmat setetes air pasti akan dibalas oleh air mancur. Terima kasih Tan Xiaoyou, ucap Zhang Yizong gemetar karena kegembiraan, dan membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun. Saya akan menggantikan Jenderal Xuan Yuan terlebih dahulu berterima kasih, ucap dari Zhang Yizong. Kamu tidak harus sopan, ucap Tan Yun membantu Zhang Yizong sambil tersenyum, beri aku 1 tahun, dan kemudian aku akan memperbaiki ramuan hukuman terbaik dan memberikannya kepada Jenderal Xuan Yuan, ucap Tan Yun. Bagus, itu sangat bagus, ucap Zhang Yizong tersenyum penuh terima kasih, dan berkata dengan bingung, oh ya, Tan Xiaoyou, mungkinkah kamu membuat ramuan hukuman terbaik sendiri, ucap dari Zhang Yizong. Benar, ucap Tan Yun mengangguk. Luar biasa, Tan Xiaoyou, kamu adalah berkah bagi Jenderal Xuan Yuan, ucap Zhang Yizong memuji Tan Yun. Setelah itu, Zhang Yizong tampaknya memikirkan sesuatu, dan mengerutkan kening, Tan Xiaoyou, kamu membunuh Duan Tiande dengan jujur, dan bos langsung Duan Tiande, secara logis, tidak akan menyusahkanmu. Namun, Miao Xilin, wakil presiden persekutuan alkimia, orang ini sangat licik dan licik, aku khawatir dia akan mengirim seseorang untuk membunuhmu. Karena lelaki tua ini mendengar bahwa Miao Xilin sangat menyukai cucu Miao Wei. Ayo pindah ke istana Tuan Kota sebentar, ucap dari Zhang Yizong. Mendengar, Tan Yun memikirkan ketidaknyamanan berada di istana Tuan Kota, jadi dia berkata, kebaikan lamamu diterima oleh generasi muda, tapi aku tidak menginginkannya untuk saat ini, jika perlu, generasi muda akan berbicara denganmu, ucap Tan Yun. Baiklah, Zhang Yizong mendesak, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati, ingatlah untuk datang ke orang tua ini jika kamu memiliki kesulitan. Kembali ke istana Tuan Kota untuk menanganinya, ucap dari Zhang Yizong. Selanjutnya setelah Tan Yun mengirim Zhang Yizong dan Zhang Yihan pergi, dia memanggil Chu Xia. Bos, apa perintahmu? Ucap Chu Xiao memandang Tan Yun dengan kagum. Berapa banyak obat mujarab hukuman berkualitas tinggi yang ada di toko kita? Tanya Tan Yun. Bos, selama retret Anda sebelumnya, Anda memperbaiki 70.000 tungku lagi. Selain 3 juta yang terjual dalam 3 bulan, masih ada 4,1 juta yang tersisa untuk diambil oleh para pria dan adik laki-laki untuk diberikan, ucap Chu dengan cerdas dan jujur. Mendengar ini, Tan Yun berpikir dalam hati, 10 hari di luar menara adalah 100 tahun di dalam menara, dan saya dapat memperbaiki 10.000 pot dalam 100 tahun, yaitu 640.000 pil. 1 tahun sudah cukup untuk memperbaiki ramuan untuk Xuan Yuan senior, dan ramuan yang diambil oleh bawahan jenderal, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Tan Yun berkata lak. Berapa banyak dari 1.600 jenis ramuan yang ada sekarang? Selain itu, sebelum aku membiarkanmu, biarkan toko lain mengambil semua jimat dijual kepada kami. Berapa banyak jimat yang Anda miliki sekarang? Ucap Tan Yun. Chu Xiao berkata satu persatu, bos memiliki 1.600 jenis obat abadi, dan sekarang yang paling sedikit telah dipesan untuk 2 juta kopi, dan lebih banyak telah melebihi 3 juta kopi. Tapi sekarang di luar kota, eliksir telah dikumpulkan sesuai dengan tahun yang Anda butuhkan, dan tidak akan ada eliksir yang tersedia setidaknya selama 50 tahun. Adapun kertas jimat, dalam beberapa bulan terakhir, beberapa toko telah memasok semuanya.
Kami memiliki 30.000 eksemplar, dan mereka tidak akan dapat mengambil lagi dalam waktu singkat, ucap Chu Xiaosha. Mendengar ini, Tan Yun terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, "Oke, saya mengerti, sekarang kami memiliki ruang dan waktu menara suci abadi terbaik untuk budidaya. Batu abadi yang diperoleh dari eliksir hukuman sudah cukup untuk kami. Tidak masalah jika eliksir hilang dalam 50 tahun, dan ada cukup ramuan dalam cadangan. Toko itu masih menjual 1 juta denda setiap bulan, Anda membiarkan Xiao Yu dan Axiang mengurus bisnis, dan Anda harus bergegas dan berlatih, ucap Tan Yun. Chu Xiaosha tersenyum dan berkata, "Bagus," ucap Chu Xiaosha. "Oh ya?" Tan Yun berkata, "Anda meletakkan semua ramuan yang disimpan, dan beri saya kertas jimat," ucap Tan Yun. "Oke, tolong tunggu sebentar, bos," ucap Chu Xiaosha pergi, dan setelah itu beberapa saat, dia berbalik lagi dan memberi Tan Yun puluhan ribu kantong obat peri dan 30.000 kertas jimat. Tiba-tiba, Tan Yun mengerutkan kening, "Seseorang datang," ucap Tan Yun. Bom! Ditemani oleh suara keras yang mengoyak malam, paviliun Tiange kota Sishu, yang setinggi 1.000 kaki, ditebas oleh cahaya pedang yang jatuh dari langit. Seluruh balai kota Siju hancur, dan Tan Yun meraih Chu Xiaosha dengan tangan kanannya, naik ke langit dari serbuk gergaji yang berputar-putar, dan berdiri di langit di tengah hujan. "Ah! Ada apa? Ada apa dengan ini?" ucap Xiao Yu. Xiao Yu dan Axiang melompat dari paviliun yang runtuh dengan ekspresi ketakutan. "Hati-hati!" Tiba-tiba, Chu Xiaosha mengeluarkan suara panik, tetapi itu adalah pria bertopeng hitam, memegang pedang dan membunuh mereka berdua. "Langkah ilahi Hong Meng," ucap Tan Yun. Tan Yun melakukan tendangan voli ke langit dan melingkarkan tangan kiri dan kanannya pada kedua saudara perempuan itu. Kemudian, dia menempatkan mereka berdua di menara suci abadi ruang dan waktu tertinggi. Tan Yun diam-diam mengatakan bahwa itu sangat berbahaya. Untungnya, orang lain tinggal di rumahnya sendiri pada malam hari. Jika di paviliun Sishu Zentian, saya khawatir kematian dan cedera tidak dapat dihindari. Segera, hati Tan Yun tenggelam, tetapi dia tidak dapat melihat basis kultivasi lawan, menunjukkan bahwa lawannya adalah seorang kultivator di atas peringkat keempat alam pemurnian. Chu Xiaosha berdiri di samping Tan Yun di langit, menatap pria berpakaian hitam bertopeng di malam hari, dan berkata dengan tegas, "Siapa yang mengirimimu?" Tanpa menunggu kata-kata Chu Xiaosha selesai, Tan Yun berkata, "Kekuatan orang ini di atas Duan Tiande, ayo cepat melarikan diri," ucap Tan Yun. Sambil berbicara, Tan Yun menempatkan Chu Xiaosha ke dalam menara suci peri ruang dan waktu berkualitas tinggi di telinganya, dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya, melintas sepanjang malam dengan kecepatan tinggi. "Tan Yun, kamu tidak bisa melarikan diri," ucap pria bertopeng hitam berkata dengan suara yang dalam. Kekuatan angin di tubuhnya melonjak dan mengejar Tan Yun. Pria berbaju hitam itu tidak lain adalah Mayor Jenderal Lucian, yang berada di tingkat kelima dari alam pemurnian. Ketika mengejar Tan Yun, Lucian terkejut karena dia menemukan bahwa kecepatan terbang Tan Yun hampir sama dengan miliknya. Adapun Tan Yun yang melarikan diri, kepanikan di hatinya berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh niat membunuh. Dari mata Tan Yun, dia bisa melihat bahwa Lucian jelas bukan alam pemurnian tingkat 6 berdasarkan kecepatan Lucian. Karena kecepatan penerbangan Tan Yun tidak lebih lambat dari alam pemurnian urutan keempat, tetapi jauh lebih lambat daripada alam pemurnian urutan ke-6. Tan Yun hampir yakin bahwa Lucian adalah alam pemurnian urutan kelima. "Karena itu peringkat kelima, maka aku tidak takut padamu," ucap Tan Yun mencibir dalam hatinya, dan terus terbang di langit malam, berlari menuju dataran di luar kota. Di pagi hari berikutnya, Tan Yun terbang keluar kota dan tiba di dataran dengan rumput hijau. Lucian yang mengejarnya sepanjang malam, sekarang berada di kekosongan 50.000 kaki di belakang Tan Yun. Sial, ranahnya tidak tinggi, tetapi kecepatan terbangnya tidak lambat. Lucian tidak tahan untuk tidak memarahi. "Tan Yun, kau bajingan, ketika aku menyusulmu, itu akan menjadi kematianmu," ucap dari Lucian. Mendengar ini, Tan Yun terbang sambil berkata dengan mencibir tanpa menoleh, "Cucuku, tunggu sampai kamu bisa mengejar." "Hahaha, cucu, coba ku tebak, apakah kamu dari pihak Duan Tiande atau dari Alchemy Guild apa?" ucap dari Tan Yun. Lucian berteriak dengan marah, "Tidak peduli siapa aku, yang penting kamu sudah mati. Dalam 3 jam lagi, aku bisa menyusulmu, dan kemudian aku akan memotongmu menjadi 8 bagian," ucap dari Lucian.
3 jam kemudian, Tan Yun terbang keluar dari dataran dan memasuki hutan seperti lautan hijau. Bunuh, ucap Luxian. Pada saat ini, Luxian telah muncul ribuan kaki di belakang Tan Yun, dan ketika dia mengaum, dia membalik tangan kanannya, dan pedang abadi kelas atas keluar dari tangannya, membawa 1000 kaki sinar pedang ke arah Tan Yun. Pada saat kritis, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, menghindari pedang dengan cara yang berbahaya. Bang bang bang. Tiba-tiba, cahaya pedang menghancurkan hutan di 10 abadi. Di tengah terbangnya serpihan kayu, Tan Yun melayang ke langit dan muncul di langit di atas hutan. Dia meraung di dalam hatinya, formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng, ucap Tan Yun. Pedang melesat keluar dari pikirannya, tersebar seperti kilat di 1000 abadi sekitar Tan Yun. Ketika Luxian bergegas ke kehampaan dari hutan, pedang 11 tangan Hongmeng memancarkan tirai Hongmeng yang menyelimuti dirinya dan Tan Yun. Dengan keberhasilan penyebaran susunan pedang, ruang primordial dalam susunan pedang telah melonjak menjadi 11.000 abadi. Formasi pedang, Luxian mengerutkan kening, sedikit bingung, dan kemudian berkata dengan jijik, Tan Yun, alasan mengapa Anda tidak menggunakan formasi pedang ketika Anda bertarung dengan Duan Tiande adalah karena formasi pedang tidak terlalu kuat. Sudah kubilang, aku ini adalah pemurnian bermartabat dari peringkat kelima alam pemurnian, membunuhmu semudah membalikan telapak tanganku, ucap Luxian. Mendengar ini, Tan Yun memandang Luxian seolah-olah dia sedang melihat orang idiot, kalau begitu cobalah, ucap Tan Yun. Tan Yun berhenti berbicara omong kosong dengan Luxian, semakin sengit pertempuran, semakin banyak poin, bahaya ditemukan oleh susunan pedang. 5 elemen membantai telapak tangan dewa, ucap Tan Yun. Saat kata-kata Tan Yun jatuh, Hongmeng Void runtuh satu demi satu. Huhu. Dalam angin menderu, aura yang sangat menakutkan keluar dari kehampaan dan menyelimuti Luxian. Segera setelah itu, telapak tangan raksasa 1000 kaki, memancarkan kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, dan 5 elemen untuk menghukum makhluk abadi, mengambil gambar Luxian dengan kekosongan yang rusak. Napas yang kuat, wajah Luxian berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tan Yun, Duan Tiande tidak tahan dengan telapak tanganmu. Mengapa kamu tidak menggunakan formasi pedang ini pada waktu itu, ucap Luxian. Sambil bertanya, Luxian mengepalkan pedang lebar di kedua tangannya, dan berkata dengan arogan, tidak peduli seberapa kuat kamu hanya peringkat keempat alam hukuman, kamu sama sekali bukan lawanku, ucap Luxian. Dalam sekejap, pusaran angin raksasa muncul di atas kepalanya. Dalam 8 hembusan angin pusaran angin yang agung, masing-masing menembakkan sinar pedang 1000 kaki, menebas telapak dewa pembantai 5 elemen. Ini adalah salah satu serangan Luxian yang paling kuat, dia tahu bahwa dia ingin membunuh Tan Yun secepat mungkin, dan kemudian kembali ke kehidupannya. Dalam proses membunuh Tan Yun, semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin berbahaya. Jika Anda bertemu orang kuat di atas seorang jenderal besar di tentara, maka Anda akan berada dalam bahaya. Bang 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 bang. 4 suara keras meledak dari kehampaan, tetapi di antara 8 cahaya pedang kekuatan pemurnian abadi angin, 3 cahaya pedang dan 5 elemen pembantaian palem dihancurkan bersama dari Hongmeng Void. 5 balok pedang yang tersisa seperti 5 naga, terjalin di langit, seperti bor berputar besar dan sangat cepat, kecepatannya sangat cepat, dan ia bergegas menuju Tan Yun. Sangat kuat, ucap Tan Yun tampak ngeri. Dia menduga bahwa Luxian harus menjadi pemimpin di alam pemurnian urutan kelima. Tinju penghancur 5 elemen, ucap Tan Yun. Pikir Tan Yun, kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah yang luas dan mempesona melonjak keluar dari Hongmeng Void di depannya. Kekuatan 5 elemen dengan cepat menyatu dari kehampaan dan berubah menjadi tinju pemadam 5 elemen yang mempesona. Boom! Dalam suara keras yang membuat gendang telinga orang sakit, 5 balok pedang seperti bor raksasa menusuk tinju pemadam 5 elemen seperti bambu. Tubuh tanah Hongmeng, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, di bawah tatapan Luxian yang luar biasa, tubuh Tan Yun melonjak menjadi 500 kaki raksasa, dan seluruh tubuhnya berwarna coklat, seperti gunung berbentuk manusia. Segera setelah itu, Tan Yun menembakkan pedang pembantaian Hongmeng di antara alisnya, mengubahnya menjadi raksasa 300 kaki, ketika pedang itu muncul di tangannya, Tan Yun menggunakan seni pedang pembantaian Hongmeng, dan auranya melonjak ke peringkat ketiga dari pemurnian alam abadi. Hongmeng membunuh para dewa, ucap Tan Yun. Tan Yun tampak tegas dan menebas di udara di depannya. Segera,
Kekosongan itu runtuh, kekosongan hitam pekat itu seperti hantu yang menangis, dan bayangan pedang Hongmeng sepanjang 10.000 kaki meletus dari pedang ilahi Hongmeng, dan 5 dao seperti bor raksasa menyerang dengan keras. Boom! Badai kekuatan menyapu ke segala arah dalam lingkaran konsentris. Di mata Tan Yun yang terkejut, Hongmeng Sword Shadow telah melipat gandakan kekuatannya, tetapi masih dikalahkan oleh 5 cahaya pedang yang berputar. 5 balok pedang seperti bor raksasa, yang kekuatannya telah sangat berkurang, masih meledak ke arah Tan Yun. Tan Yun yang tidak bisa menghindar tepat waktu, dipukul di dada. Retak. Puff. Dalam suara retakan tulang yang jelas, dada Tan Yun terkoyak, dan 6 tulang rusuknya yang besar hancur berkeping-keping. Darah menyembur dari mulutnya, dan tubuhnya yang seperti gunung meledak ke udara. Pergilah ke neraka, ucap Luxian. Sambil memegang pedang lebar, Luxian langsung membunuh Tan Yun dan menebas leher Tan Yun. Puci. Tan Yun mengelak di udara, meskipun dia menghindari pukulan fatal, dia memotong luka yang dalam di lehernya, berdarah deras. Jika bukan karena leher Tan Yun yang menjadi lebih tebal saat tubuhnya melonjak, atau pedang ini akan membunuh Tan Yun. Tidak, formasi pedang ilahi Hongmeng saya juga telah mengaktifkan 2 kekuatan gaib, bahkan jika itu digunakan, itu bukan lawannya, ucap Tan Yun. Tepat ketika Tan Yun merasa tak berdaya di dalam hatinya dan ingin melarikan diri, tiba-tiba, Tan Yun yang terluka parah, tertawa terbahak-bahak, dia bangkit, hahaha, Tuhan tolong aku, ucap Tan Yun. Gila, Luxian memegang pedang, dia menatap Tan Yun, yang pucat di langit, dan tertawa, hahaha, kamu sudah terluka seperti ini, aku menggerakkan jari-jariku, aku bisa menabrakmu, jangan memikirkan trik apapun, kamu pasti akan mati hari ini, ucap Luxian. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.